Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah hari Jumat. Kita memperingati Jumat Agung. Nah, kita tetap akan mendengarkan firman Tuhan untuk boleh meneguhkan dan menguatkan iman kita. Yuk kita berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh memperingati Jumat Agung. Dan jangan lewatkan kami untuk tidak mendapat berkat yang daripadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami ingin menikmati berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu dengar evaluasinya, ya. Yang pertama, apa yang dilakukan prajurit untuk memastikan bahwa Yesus telah mati? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh prajurit-prajurit itu terhadap dua orang yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apa pendapat Maria Magdalena ketika melihat kubur Tuhan Yesus terbuka? Dan yang keempat, disampaikan kepada siapakah berita kubur Yesus yang terbuka ini oleh Maria Magdalena, disampaikan kepada siapa? Ya, nah 4 evaluasi ini kita akan jawab setelah dengar cerita nanti ya. Anak-anak, setelah evaluasi kita akan dengar dan menghafalkan ayat firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Gampang ya. Saya lagi ya. 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dihafal ya. Nah, anak-anak, setelah kemarin kita mendengar cerita Tuhan Yesus mencuci kaki murid-murid dan makan bersama, maka malam itu juga anak-anak Tuhan Yesus membawa mereka ke Getsemani. Di taman Getsemani itu Tuhan Yesus berdoa dengan begitu ketakutan, karena sebentar lagi Dia akan menanggung dosa manusia. Nah, tapi apa yang terjadi ketika Dia berdoa, anak-anak? Murid-muridnya yang disuruh ikut berdoa ternyata tertidur. Dan Tuhan Yesus membangunkan, ayolah berdoalah bersama gitu ya. Ikutlah berdoa, mereka tertidur. Sampai akhirnya mereka melihat bahwa rombongan yang menangkap Tuhan Yesus sudah datang. Mereka membawa obor, begitu banyak orang, tangkap Yesus, tangkap Yesus, tangkap Yesus. Begitu riuhnya untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Dan ternyata Pontius Pilatus katakan ini orang benar, tidak ada salah. Tetapi rakyat pada waktu itu, masyarakat pada waktu itu tetap mengatakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Maka akhirnya Pontius Pilatus katakan, ya sudahlah, terserah kamu dah. Nah, Tuhan Yesus diserahkan kepada mereka, berarti Tuhan Yesus menanggung salib. Dan itulah hukuman yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus. Dia memikul salib untuk naik ke Bukit Golgota. Sampai di Bukit Golgota, Dia direntangkan tangannya, dipaku tangannya, kakinya, dan akhirnya disalibkan. Apa yang terjadi anak-anak ketika Tuhan Yesus naik ke kayu salib? Pada jam 12 siang, ternyata terjadi gempa besar, gelap gulita. Nah, anak-anak, ketika terjadi gelap gulita, bukan 15 menit, bukan 20 menit, bukan 1 jam, tapi sampai 3 jam. Setelah 3 jam,
dari jam 12 sampai jam 3 siang mulai matahari mulai kembali bersinar. Dan ternyata anak-anak, wah, Tuhan Yesus sudah hampir mati. Dan bentar lagi sudah akan hari Sabat. Dan ternyata betul anak-anak, Tuhan Yesus katakan kepada bapaknya, ya Bapa, kepadamu lah aku serahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Nah anak-anak, semua orang yang di sana mulai menangis, sedih, ya. Lalu ada seorang penjaga prajurit yang udah mati. Maka untuk memastikan Yesus mati, maka ditusuklah pinggangnya. Dan ternyata betul keluar air dan darah. Kalau kita yang masih sehat, masih hidup, kena pisau hanya keluar darah. Tetapi ketika ditusuk keluar air dan darah, menandakan Yesus sudah mati. Nah, sebentar lagi hari Sabat, karena itu terjadi pada hari Jumat. Jam 6 sore sudah berganti hari Sabat. Dan ternyata penjahat di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus masih segar. Mereka masih kuat walaupun mereka disalib. Tetapi peraturannya kalau hari Sabat nggak boleh ada mayat yang tergantung. Itu bagaimana matiinnya? Nah, anak-anak mereka punya cara yang begitu kejam, yaitu mereka bukan mematikan dengan menusuk penjahat-penjahat ini, tetapi malah memukul lutut dari kaki penjahat-penjahat itu. Dengan memukul lutut itulah mereka tidak bisa lagi menaikkan badannya ke kayu yang ada di belakangnya, sehingga mereka napasnya tersengal-sengal dan mereka mati. Nah anak-anak, setelah dipastikan bahwa Yesus mati, maka Yusuf dari Arimatea, seorang yang kaya, dia seorang Farisi, dia datang kepada Pontius Pilatus meminta supaya mayat Tuhan Yesus diturunkan. Dan Pontius Pilatus katakan silakan, mau dikuburkan silakan. Nah, maka segeralah dia datang lagi ke Golgota untuk menurunkan mayat Tuhan Yesus. Dan sore itu juga dengan begitu cepat dirembah-rembahi dan harus segera dikuburkan. Sehingga sebelum jam 6 semuanya sudah selesai. Tuhan Yesus diletakkan di kubur, pintu kubur ditutup dan dijaga oleh prajurit. Nah, hari Sabat, hari Sabtu sudah lewat. Maka pagi-pagi sekali pada hari Minggu, perempuan-perempuan Maria, Magdalena, Maria yang lain, dan yang lain lagi, perempuan-perempuan yang lain, mereka bersedih hati dan mereka membawa rempah-rempah. Hari masih gelap, menjelang fajar mereka datang ke kubur. Untuk apa? Untuk melanjutkan merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Karena kemarin waktu hari Jumat baru dirempah-rempahi asal-asalan, nanti cepat busuk mayatnya. Nah, maka sekarang mereka mau ke kubur untuk melanjutkan. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ketika mereka sampai di kubur, mereka kaget. Ternyata batu kubur itu sudah terguling. Batu kubur terguling menandakan bahwa Yesus sudah bangkit. Batu terguling bukan supaya Yesus keluar, bukan. Tetapi membuktikan bahwa kubur itu sudah kosong. Yesus sudah bangkit. Dan mereka kaget. Hah? Ini kenapa kuburnya terguling? Dan mereka berjumpa dengan malaikat yang mengatakan, engkau mencari dia di sini? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Wow, anak-anak. Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada di dalam kubur. Wah, anak-anak. Lalu malaikat katakan, ceritakan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Langsung perempuan itu lari begitu kencang. Mereka kembali kepada murid-murid untuk menceritakan bahwa Yesus bangkit. Yesus tidak ada di dalam kubur. Yesus hidup. Nah, anak-anak, Maria Magdalena katakan kepada murid-murid, hei murid-murid, Yesusnya tidak ada di dalam kubur. Dia dicuri oleh orang atau nggak tahulah diletakkan di mana. Yesusnya nggak ada. Nah, anak-anak, Maria Magdalena
Magdalena salah menangkap, ya, bukan menangkap perintah dari malaikat bahwa Yesus hidup yang harus diceritakan, malah dia sedih karena mayat Yesus nggak ada di kubur, ditaruh di mana, orang pindahin kemana, dia sedih. Tetapi murid-murid mendengar bahwa kubur sudah terbuka, Yesus tidak ada di sana, maka segeralah Petrus dan Yohanes lari menuju kubur Tuhan Yesus. Yohanes lebih muda daripada Petrus, maka dia lari lebih kencang, dan sampai di kubur dia lihat, oh iya, Yohanes ingat Tuhan Yesus pernah berkata pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Benar ya, Yesus bangkit. Dan sebentar lagi Petrus datang, anak-anak. Petrus datang dengan terengah-engah, langsung dia masuk ke dalam kubur. Dia lihat, ini mah nggak dicuri. Karena apa? Karena kain kafannya sudah dilipat dengan rapi oleh Tuhan Yesus. Masa pencuri ngambil mayatnya doang, ditelanjangin? Kan nggak mungkin dong. Ini kain kafannya sudah rapi seperti ini. Yesus tidak dicuri, tetapi memang dia bangkit. Nah, anak-anak, itulah Kristus. Itulah Yesus yang kita percaya. Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, yang menjadi Tuhan kita dan akan membangkitkan kita pada waktu kita mati nanti. Ingat, Tuhan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia bangkit. Dia akan bangkit walaupun sudah mati. Nah, anak-anak, berita kebangkitan Yesus dan akan membangkitkan kita harus kita ceritakan kepada banyak orang, pada teman-teman kita. Ayo kita ceritakan kepada mereka supaya mereka percaya bahwa Yesus yang bangkit itu mampu membangkitkan kita untuk hidup bersama dengan Dia. Mari anak-anak ceritakan kepada banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Engkau, Tuhan yang bangkit itu. Kami bersyukur dan tolong kami untuk menceritakan Kristus yang hidup kepada banyak orang, sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan dan menikmati berkat kebangkitan yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa di hari Paskah nanti ya. Dadah.